Halo, perkenalkan nama saya Michelle Aurelia. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Business Creation. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah non-penelitian saya yang memiliki judul Pentingnya Memahami Aturan Hukum dalam Berbisnis. Berikut merupakan kerangka presentasi saya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai topik. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pembahasan secara keseluruhan, namun saya akan menjelaskan secara singkat. Lalu yang ketiga adalah pembahasan pertama mengenai perkembangan bisnis. Yang keempat adalah pembahasan kedua mengenai pelanggaran hukum dalam bisnis. Yang kelima adalah pembahasan ketiga aturan hukum dasar berbisnis. Dan yang terakhir adalah penutup. Oke, kita akan langsung masuk saja ke dalam topik. Topik yang saya pilih ini, saya pilih karena melihat banyaknya para pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya tidak sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku. Nah, tentu saja hal itu dapat merugikan bagi para pelaku usaha yang lain, bagi pengusaha itu sendiri maupun bagi masyarakat. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembahasan. Di pembahasan ini kita akan membahas mengenai perkembangannya teknologi yang mendorong perkembangan bisnis di Indonesia. Nah, karena ada perkembangan bisnis itu sendiri dan dari teknologi itu sendiri, maka tentu saja dapat memudahkan bisnis untuk semakin berkembang ke dunia internasional. Nah, akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak para pelaku usaha yang kurang memahami mengenai hukum dan etika, dan tentu saja hal itu dapat menghambat ketika para pelaku usaha ingin membuat usahanya itu semakin berkembang ke dunia internasional. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu mengenai perkembangan bisnis. Nah, di sini itu perkembangan bisnis ini itu seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa berkembang karena adanya teknologi. Teknologi ini sendiri itu memudahkan bagi para pelaku bisnis untuk mengembangkan bisnisnya baik secara offline maupun secara online. Nah, selain itu juga karena hal itu kita dapat melihat semakin banyaknya ada bisnis online shop di Indonesia. Selain dari bisnis online shop itu sendiri, kita dapat melihat bahwa semakin banyaknya muncul UMKM maupun bisnis-bisnis besar lainnya di Indonesia ini. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pelanggaran hukum dalam berbisnis. Nah, biasanya itu bagi para pelaku usaha yang melanggar hukum bisnis ini itu alasannya itu karena kurang memahami mengenai hukum yang ada dalam menjalankan bisnis. Akibatnya itu tentu saja merugikan bagi para rekan bisnis dan konsumen. Selain itu juga merugikan bagi pelaku bisnis tersebut, karena jika hal ini dibawa ke ranah hukum, maka para pelaku usaha tersebut itu dapat dituntut di pengadilan. Nah, lalu ada beberapa contoh pelanggaran hukum yang terjadi dalam saat berbisnis, seperti manipulasi, korupsi, lalu mencuri hak cipta. Itu biasanya ada di permasalahan logo. Kalau misalnya yang baru-baru ini tuh mungkin kalian dengar kalau mengenai logonya Geprek Bensu. Nah, selain itu juga adanya pelanggaran hukum dalam kepuasan konsumen. Jadi itu para pelaku usahanya itu tidak memperhatikan kepuasan konsumen. Jadi kayak misalnya kalian beli belanja di online shop, kalian melihat bahwa barang itu bagus, lalu ternyata waktu datang tidak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai di gambar. Di situ juga salah satu kepuasan konsumen itu tidak diperhatikan. Jadi kita yang dirugikan sebagai konsumen. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga. Di sini tuh kita akan membahas mengenai aturan hukum dasar berbisnis. Nah, aturan hukum dasar berbisnis di Indonesia itu ada macam-macam. Secara garis besarnya itu ada undang-undang itu sendiri, lalu ada KUHP, ada perjanjian tertulis dan tidak tertulis, dan masih ada banyak lagi. Kemudian aturan hukum bisnis di Indonesia itu muncul sesudah terjadinya krisis moneter 1998.
Saat itu pemerintah Indonesia itu keadaan perekonomiannya tentu saja sangat hancur. Kemudian seiring berjalannya waktu, perekonomian di Indonesia mulai stabil dan menyebabkan banyak munculnya UMKM di Indonesia. Karena melihat banyaknya UMKM tersebut, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membuat peraturan mengenai bisnis tersebut. Di sini pemerintah membuat peraturan ini karena pemerintah berharap dengan adanya hukum tersebut memudahkan bagi para pelaku bisnis itu sendiri. Kemudian selain itu juga berharap agar bisnis tersebut tidak merugikan bagi konsumen ataupun bagi pihak lain. Selain itu juga pemerintah berharap dengan dimudahkannya para pelaku usaha dapat membuat perekonomian Indonesia pada saat itu semakin menjadi lebih baik. Selain hukum yang berlaku, ada juga etika. Etika ini sebenarnya juga masuk di dalam hukum itu sendiri. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak para pelaku usaha yang mungkin sudah memahami mengenai hukum bisnis, akan tetapi mereka itu masih belum memahami etika dalam berbisnis. Nah, kedua hal ini itu tentu saja sangat penting untuk dipahami bagi para pelaku usaha, terutama jika ingin usahanya itu go internasional. Nah, kalau misalnya kalian ingin usaha kalian itu berjalan hingga ke kancah internasional, tentu saja selain hukum, kalian juga perlu memperhatikan etika, karena hukum di masing-masing negara itu bisa saja berbeda-beda. Akan tetapi, kalau misalnya kalian memiliki etika yang baik, rekan bisnis kalian yang berada di luar negeri mungkin akan merasa simpati, atau bisa dibilang mungkin mereka akan menaruh perhatian juga kepada kalian karena kalian memiliki etika yang baik, sehingga itu akan menjadi salah satu pertimbangan mereka untuk bekerja sama dengan para pelaku usaha. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari artikel penelitian yang saya kerjakan ini, kita itu dapat mengambil kesimpulan bahwa bagi masyarakat yang ingin terjun ke dunia bisnis, alangkah lebih baik itu jika kalian itu memahami terlebih dahulu mengenai aturan dasar dari hukum bisnis itu sendiri, dan etika-etikanya. Kenapa saya lebih menekankan ke aturan dasarnya terlebih dahulu? Karena aturan dasar ini sebagai salah satu fondasi kalian untuk memahami bisnis lebih lanjut. Nah, hal ini itu juga tujuannya tentu saja agar bisnis yang kalian jalankan itu dapat berjalan lebih efektif, jujur, dan terhindar dari dampak-dampak negatif lainnya. Selain itu juga etika juga perlu diperhatikan agar memudahkan kalian dalam membangun kerjasama. Sekian merupakan presentasi dari saya. Terima kasih.